Wih, Wih, Raka. kita mau wawancara ke Digi Dreams kapan nih? Besok aja gimana? Kasih tau Akmal dulu tapi. Oke gas, bentar gue telepon Akmal dulu ya. Halo Mal, Yo, halo Rak. besok kita wawancara ke Digi Dreams bisa nggak? Oh, bisa. Oke, bisa ya? Oke. Oke. Digi Dream Space Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan co-working space, namun juga merangkup dalam software house. Berfokus pada penyediaan solusi untuk transformasi digital dalam berbagai sektor. Perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam pengembangan aplikasi web dan juga mobile dengan berbagai proyek yang telah diselesaikan. Divisinya pun sudah beragam, ada mobile front developer, backend developer, mobile developer, dan juga UI UX designer. Jadi kemarin kita udah wawancara salah satu backend developer di Digi Dreams Space Indonesia. Kita melakukan wawancara di sesi pertama yaitu deskripsi pekerjaan. Berikut hasil dari wawancara yang telah kita lakukan kemarin. Jadi yang pertama itu kan Mas sebagai backend developer ya tadi ya. Di luar kamera kita udah ngobrol maksudnya sebagai backend developer ya. Itu tanggung jawab utama seorang backend developer itu apa aja sih? Untuk tanggung jawab sebagai backend developer di tempat ini sendiri itu yang pertama itu kita membuat application programming interface atau API untuk yang akan digunakan front end untuk menyimpan dan mengelola data dari database ya supaya kita itu bisa menjadi lebih dinamis. Jadi bikin API untuk web atau aplikasi gitu ya? Ya, seperti itu. Terus biasanya dalam membangun API itu teknologi apa aja sih Mas yang dipakai kayak Node.js atau Laravel atau sebagainya? Kalau di tempat ini sendiri tuh pakainya dulu pernah pakai Golang juga. Golang. Tapi sekarang itu pakainya Express. Pakai Node.js ya. Terus untuk database-nya bagaimana? Database-nya kita pakainya PostgreSQL. Oke. Terus nah menurut Mas sendiri nih, seberapa besar sih keterlibatan backend dalam perencanaan fitur atau perencanaan fitur project itu, atau cuma mengerjakan atas dari project manager Mas Rehan atau mengerjakan atas dari apa yang diminta frontend? Itu gimana menurut? Ya, untuk backend sendiri sebenarnya perannya lumayan krusial ya Mas, karena untuk kayak web ataupun aplikasi semacam contohnya kan di sini baru mengerjakan point of sale yang dimana itu bakal mencatat transaksi penjualan. Nah itu perannya sangat penting banget soalnya kan datanya itu harus kayak dikelola dengan benar-benar, harus disimpan di database, habis itu nanti dikasih respon ke front end, dan itu ya harus penting banget. Pusing ya? Itu walaupun project itu kalau nggak salah project internal ya? Iya itu project masih internal. Lalu untuk sesi selanjutnya, yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan, dan berikut merupakan hasil wawancaranya. Oke, kita tadi kan ke deskripsi umum pekerjaannya. Jadi sekarang kita beralih ke tema selanjutnya nih, yaitu spesifikasi pekerjaan. Nah, selama bekerja di sini tuh di Digi Dreams Indonesia itu gimana sih alur kerja proyeknya? Misal langsung terima dari klien atau dari Mas Rehan dulu terus diatur gimana? Itu gimana alur kerja biasanya? Awalnya biasanya yang pertama itu perencanaan yang bisa dimulai dari kliennya sendiri, entah nanti fiturnya seperti apa, webnya seperti apa. Habis itu nanti kita bakal kumpul diskusi, habis itu pengerjaan dimulai dari desain sama habis itu front end melakukan slicing, mengubah dari Figma desain ke kode front end, dan juga back end juga mengerjakan API yang sesuai untuk digunakan di dalam front end di dalam desainnya disesuaikan. Nah, terus di pekerjaan backend itu lebih ke apa ya? Kayak lebih sering bikin project baru atau lebih sering ke maintenance project lama di sini? Untuk di sini saat ini lebih ke pengembangan project baru sih, Mas. Oh, jadi lebih sering menerima project baru terus dikerjakan project baru gitu dan Iya.
baik itu internal atau dari klien gitu ya. Iya, iya. Oke, terus sebenarnya ini sudah dijelaskan sih dari penjelasan Ibnu sebelumnya di di tempat di Grips ini itu ada kolaborasi nggak sama tim lain kayak front end, QA atau UI UX? Sini cuma sama front end ya? Atau ada QA atau UI UX di sini? Untuk kolaborasinya lebih banyak ke front end sih mas, kan Front end tok berarti. ya ada QA juga. QA itu sendiri dari Project itu manager ya? project managernya Dari Mas Rehan ya? Mas Rehan itu. Untuk sesi yang ketiga, kita melakukan wawancara tentang kompetensi pekerjaan. Seperti berikut hasil wawancara yang telah kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita berlanjut ke tema selanjutnya yaitu kompetensi profesi. Di sini skill apa aja sih yang wajib dikuasai sebagai backend developer di Grips Indonesia? Skill apa aja tuh? Dan terutama itu problem solving ya mas, karena Ini hard skill dulu ya, nanti soft skill Oh, nanti. oke. Hard skill dulu kayak perlu JavaScript atau apa gitu. yang minimal standarnya ya paling bisa JavaScript basic. Kan di sini sekarang baru pakainya Node.js, Yes. dan itu ada juga kayak query basic SQL itu juga penting ya, sama pengetahuan dasar manajemen database itu. Itu aja ya, Bro. Terus berarti perlu nggak sih memahami cloud platform seperti AWS atau Google Cloud gitu sebagai backend di sini? Firebase gitu. Perlu nggak? Untuk backend-nya sendiri untuk saat ini tidak menekankan untuk bisa DevOps juga mas. Oh, nggak Jadi terlalu ya? nanti udah ada yang handle sendiri untuk deployment. Oh, udah ada yang handle. Nah. Oh, oke. Nah, baru kita ke soft skill nih. Menurut kamu nih, sebagai backend itu apa sih soft skill yang penting dalam melakukan sebuah project ya? Soft skillnya apa aja tuh? Ya, yang paling utama itu problem Problem solving. solving, kayak komunikasi gitu. Komunikasi juga penting banget. Untuk sesi keempat ada standarisasi profesi dan berikut merupakan hasil wawancaranya. Nih, kita lanjut ke tema selanjutnya nih, standarisasi profesi nih. Nah, selama kamu bekerja di sini kan kamu mesti ngoding tuh. Nah, kodenya itu gimana sih proses review yang dilakukan oleh, kan tadi project manager ya berarti yang review kode ya. Nah, itu gimana sih proses review kode di sini? Sebenarnya nggak project manager sih mas, yang review nanti kan bukan. ada rekan-rekan Oh, sesuai satu tim gitu. Oh, satu tim. Oke. Itu gimana tuh proses alurnya? Ya, yang pertama nanti kan kalau kita sudah ngerjain suatu feature, nanti kita melakukan pull request di Pull GitHub. request ke GitHub, oke. Habis itu diumumin ke platform Discord. Oh, Discord, oke. Nah, habis itu nanti temennya lain bakal mereview apa yang kurang dari kodenya, apa yang bisa diperbaiki lagi. Nah, dan kalau diterima nanti di merge gitu. Ya, kalau belum masih ada yang kurang nanti kita bakal kayak commit, kita bakal ngasih message, ngasih apa yang bisa diimprove gitu. Ya, oke. Nah, sebenarnya pekerjaannya kebanyakan buat API ya. Iya. Nah, itu untuk step API itu perlu dokumentasi nggak sih yang Oh, bisa iya. memperjelas buat tim front end mungkin kan? Di sini tuh dokumentasinya seringnya pakainya Postman Postman, oke. biar cepet. Biar cepat, biar otomatis langsung ser gitu ya. Ya, Jadi tergantung tim front end juga berarti ini. Pasti front end jago-jago gitu ya. ya. Betul sekali. Untuk sesi yang kelima, kita melakukan wawancara mengenai jenjang karir di Digi Dream Space Indonesia. Seperti berikut hasil wawancara yang telah kita lakukan. Kita ke tema selanjutnya nih. Kan tadi kamu backend developer nih. Nah, di sini tuh kayak ada jenjangnya nggak sih, kayak misalnya ada junior backend, ada yang magang atau ada yang kerja banget backendnya itu gimana? Atau nggak ada di sini? Ya, di sini nggak terlalu kayak ada susunannya gitu sih mas. Ya langsung semuanya ikut ngerjain gitu. Oh, jadi kesetaraan berarti di sini. Iya. Keren. Lalu untuk sesi yang keenam yaitu ada sertifikasi profesi dan berikut merupakan hasil wawancaranya. Jadi kita mungkin lanjut ke tema selanjutnya aja nih, itu sertifikasi profesi nih. Nah, waktu kamu masuk pertama kali sini tuh ada syarat gak sih buat masuk sini, kayak kamu perlu ada sertifikasi apa bangkit atau di coding atau apa gitu di sini? Gak ada. Untuk dari yang punya tempat ini sendiri sih nggak ada syarat tertentu ya mas. Yang penting Ada niat, itu ada kemauan gitu. kemauan buat belajar gitu ya. Berarti, nah karena dari kamu tadi dia nggak wajib kan. Nah, misal kalau yang baru masuk itu ada sertifikasi gitu, ada sertifikat itu jadi nilai tambah nggak sih buat? Ya tentu banget lah, itu Tentu banget. bakal jadi nilai tambah. Nah, terus apakah dari DigiDrips ini mendukung
kalian buat ngambil sertifikasi di Gate? Misal ngasih saran atau ngasih jalan buat kalian bisa dapat sertifikasi gitu nggak? Iya, dari tempat ini sendiri tuh nanti kalau habis selesai kayak magang itu bakal dikasih sertifikasi Ah, sama mentoringnya bisa lah berlanjut lagi meskipun udah nggak di sini. walaupun udah nggak magang masih bisa. Masih bisa tanya-tanya komunikasi. Keluarganya oke ya berarti ya. Untuk sesi yang ketujuh, kita melakukan wawancara mengenai organisasi profesi di DigiDream Space Indonesia. Seperti berikut hasil wawancara yang telah kita lakukan. Oke, berarti kita mungkin agak keluar sedikit dari perusahaan ini ya. Jadi kamu ngikutin organisasi lain nggak selain di ini, yang berbau IT lah, yang mungkin meningkatkan kemampuan backendmu? Ada nggak? Oh, di sini sih ya selain Nah. organisasi Seminar gitu? enggak sih ya, aku cuma kayak ikut semacam grup-grup komunitas di sosial media. Selain itu juga ada kayak ikutin course-course dari decoding lah ataupun pas kampus ya yang buat ngasah skill backend. Itu jelas ya, meningkatkan skill hard skill maupun soft skill ya berarti. Iya. Ya? Terus menurutmu organisasi atau ngikutin kayak gitu tuh penting banget gak sih buat jenjang karir seorang backend developer tuh? Ya penting juga sih mas, kan sekarang itu kayak persaingan semakin ketat sama Oh ya, persaingan jelas ketat banget. kayak gitulah, jadi standarnya lebih tinggi lagi sekarang, apalagi ada AI. Ya perlu koneksi ya berarti ya. Oh, Nah, Lalu untuk sesi yang terakhir yaitu sesi ke-8 merupakan kode etik profesi dan berikut merupakan hasil wawancaranya. Nah, kita di tema terakhir nih ya. Jadi, udah mau di penghujung wawancara aja nih kita nih. Jadi selama kerja di sini tuh aturan apa aja sih yang perlu dipatuhi, kayak masuk jam berapa atau ada etika yang perlu diikutin ya? ya etika sopan santun untuk dalam berkomunikasi itu penting banget. Kalau misal kita kayak ngelakuin kesalahan itu harus cepat-cepat meminta maaf. Jadi diberiin komunikasi agak harus berjalan lancar gitulah. Etika yang itu kayak itu doang ya, kayak penggunaan Git gitu nggak ada apa-apa gitu, kayak dokumentasi atau penggunaan AI sendiri gitu. Oh, untuk penggunaan AI sih di sini nggak terlalu diatur ya mas. Tapi sebisa mungkin itu diminimalisir penggunaan AI gitu. Buat meningkatkan skill berarti ya. Nah, ini nih agak krusial nih pertanyaannya. Ada aturan terkait keamanan data nggak? Misal waktu kamu bikin database gitu, kamu bakal ngelakuin apa buat keamanan data klien nih? Ya untuk pengamanannya sendiri di sini paling cuma kayak semacam backup database-nya. Ukuran database besar berkala aja gitu ya. Ya, kita nyampe di pertanyaan terakhir nih. Bagaimana DigiDream Indonesia itu nanggapin kalau ada pelanggaran kode etik gitu? Misal ada yang pekerja nih yang backup data terus datanya dipakai buat hal lain, hal aneh gitu. Menurutmu apa yang bakal dilakukan di perusahaan gitu? Ada nggak? Untuk saat ini sendiri sih ya belum ada aturan yang terlalu ketat sih mas. Tapi untuk keamanan data sendiri ya itu harus dijaga banget. Itu kan harus cuma kayak orang-orang tertentu yang bisa mengakses data kita gitu. Ya berarti dari perusahaan itu belum ada ya, karena belum pernah ada pelanggaran juga ya. Ya bagus sih, berarti belum ada pelanggaran. Oke, jadi sekian wawancara bersama Mas Ibnu ya. Terima kasih banyak Mas Ibnu. Ya, sama-sama, Mas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.